Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah, amba'd. Hazratul mukarramun, para sahabat dakwah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Visi dan misi hidup ini adalah menjaga hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiapkan paradigma dunia ini untuk perbekalan kita ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia untuk satu, ubudiyah, beribadah, menancapkan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup itu saja. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu ibadah yang sangat luar biasa untuk hamba-Nya yang mengaku beriman dan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Menjaga hubungan kita antara sesama. Paradigma miskin dan kaya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling ada take and give, memberi dan saling menerima satu sama lain. Bukan untuk menjadi satu perbedaan antara kasta yang satu dengan kasta yang lain. Justru adanya paradigma miskin dan kaya itu untuk satu, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya memberikan bantuan kepada yang miskin pun selalu mendoakan kepada yang kaya. Itulah yang Allah harapkan. Apakah penting di dalam hidup ini kita menciptakan paradigma kerukunan antara sesama umat manusia? Sangat teramat penting. Egi alhamdulillah, perjalanan hidup Egi menuntun Egi untuk senantiasa bisa mengkaji kehidupan di luar. Sementara pada saat Egi mengkaji kehidupan manusia yang di luar, di situ Egi menemukan satu pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa kehidupan mereka yang di luar, yang khususnya yang hidup di jalanan, itu tidak seberuntung kita. Banyak pengamen-pengamen kecil yang harus kita bantu. Banyak pengemis-pengemis yang konotasinya mengharapkan uluran bantuan kita. Subhanallah. Paradigma inilah yang harus kita rubah pelan-pelan. Anak-anak di jalan harus putus sekolah, harus dipaksa memecahkan karang kehidupan yang begitu sangat teramat keras. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa pecahkan karang, lemah jaringmu terkepal. Banyak anak-anak di jalanan yang tidak seberuntung kita, yang apa-apa tinggal minta kepada kedua orang tua kita. Mereka orang tuanya tidak lengkap hingga terpaksa harus hidup di jalanan. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Siang dan sore dan malam dia jadikan untuk mencari uang. Demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Demi satu impian untuk esok hari agar aku bisa menyambung hidup. Bayangkan anak-anak zaman sekarang hanya bisanya main game dan berpangku tangan hanya kepada orang tuanya. Sementara anak-anak di luar sana dipaksa pecahkan karang kehidupan. Mereka anak-anak yang sekecil itu dipaksa memecahkan karang kehidupan yang begitu teramat keras, hingga mereka tak sempat nikmati waktu. Boro-boro mereka untuk bermain, mereka fokus untuk menyambung nyawa, untuk menyambung kehidupan mereka, agar mereka bisa bertahan hidup.
Makanya bagi manusia-manusia atau hamba-hamba Allah yang memiliki dunia lebih, saran Egi, dunia itu jangan ditaruh di kepala, tapi taruhlah dunia itu di genggaman tangan kita. Ketika kita berat, kita bagikan kepada yang lain. Kalau dunia ini ditaruh di kepala, makin banyak keinginan, makin berat apa yang kita pikirkan. Sementara kalau kita menyimpan dunia ini di genggaman tangan kita, begitu berat kita bagikan kepada yang lain. Kita menjadi pijar matahari untuk mereka yang kurang-kurang beruntung di dalam kehidupan ini. Jadikan diri kita menjadi manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Karena khairun anfuhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan kontribusi buat orang banyak. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat buat orang banyak. Jadikan, biasakan diri kita untuk senantiasa memberi daripada menerima. Yadul ulya khairan min jadi sufla, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Jadilah hamba yang selalu memberi. Jadilah hamba yang selalu memberikan cahaya di tengah kegelapan mereka. Coba melihat di sekitar kita. Banyak orang-orang yang menjerit kelaparan. Banyak orang-orang yang merasa menjadi kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang harus menolong. Kita yang harus peduli kepada mereka. Coba lihatlah di sampingmu beribu tangan terangkat, bergelut di jalanan untuk menyambung hidup. Tujuan mereka tuh bergelut di jalan menyambung hidup. Buka mata kita lebar-lebar, buka genggaman tangan kita, rangkul mereka, basuh luka-luka beban mereka dengan rahmat-rahmat dan cinta dari Allah melalui hamba-hamba yang ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk mereka. Eki al-fakir al-taib ilallah, miskin ilusalai, dalam daripada semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.